Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mata kuliah Etika Bisnis akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan keberadaan alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Putra, NIM 190810301176. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kebenaran dan tujuan dan makna kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat kebenaran. Dalam kehidupan di dunia ini ada 4 kebenaran besar yang telah dinyatakan oleh E.F. Schumacher, yaitu 1. Kebenaran tentang eksistensi dunia alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran tentang cara belajar tentang dunia. Dan yang keempat, yang dimaksud dengan hidup di dunia. Kebenaran tentang eksistensi menyangkut kebenaran tentang adanya 4 tingkat eksistensi dunia, yaitu benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, kesimpulannya, hakikat kebenaran alam semesta tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik, sebagaimana diyakini oleh ilmuwan. Dengan kemajuan ilmu fisika dan adanya ketertarikan para ilmuwan untuk memulai mengkaji hal-hal spiritual dengan lebih rasional, maka mulai diyakini bahwa hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera juga merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat keberadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai hakikat eksistensi. Hakikat eksistensi atau alam semesta. Alam semesta merupakan realitas yang dihadapi oleh manusia yang sampai saat ini hanya sebagian kecil saja yang diketahui dan diungkap manusia. Nah, kemudian bagi ilmuwan akan menyadari bahwa manusia bukan untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Alam semesta hanya dapat dilihat sebagai materi atau substansi yang hanya mampu dipecahkan dengan pendekatan secara ilmiah dan rasional. Tingkatan eksistensi alam semesta menurut Schumacher ini ada beberapa, ialah yang pertama, benda dituliskan sebagai P. Tingkat pertama adalah benda mati yang hanya memiliki unsur P atau substansi materi. Kemudian yang nomor 2, tumbuhan dimisalkan sebagai P plus X. Tingkatan 2 adalah tumbuh-tumbuhan yang mempunyai unsur P dan unsur X dalam artian kehidupan. Kemudian yang nomor 3, hewan dimisalkan sebagai P plus X plus Y. Tingkat 3 adalah golongan hewan yang memiliki unsur P, X, dan Y dalam artian kesadaran. Kemudian yang nomor 4, manusia dimisalkan sebagai P plus X plus Y plus Z. Tingkat 4 adalah golongan manusia yang memiliki semua unsur yaitu PX, yaitu P, X, Y, dan Z dalam artian unsur kesadaran transendental atau spiritual. Jadi, menurut Schumacher untuk tingkatan eksistensi alam semesta ialah mempunyai 4 tingkatan yang telah saya jelaskan tadi. Halo, saya Eris Vitasari Irwanto, NIM 190810301181. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan, dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Dalam Jalaluddin Rahmat, tahun 2001, McDavid dan Harari mengelompokkan 4 teori psikolog yang dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia. 1.
Psikoanalis yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Yang kedua, behaviorism yang menganggap manusia sebagai makhluk yang semuanya digerakkan oleh lingkungan. Hal ini menyebutkan bahwa manusia sebagai mesin, karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan dan dibentuk oleh lingkungan. Yang ketiga, kognitif yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir, yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya. Yang keempat, humanisme, yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dan lingkungannya, yang berarti menunjukkan pentingnya hubungan seseorang dengan orang lain, sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan benda. Dengan kata lain, hubungan subjek dengan subjek, bukan subjek dengan benda. Kemudian, ada beberapa pandangan tentang manusia dari beberapa perspektif. 1. Perspektif filsafat. Menurut filsuf Aristoteles, manusia adalah binatang yang berpikir. Kedua, perspektif pendidikan. Manusia adalah homo edukatif. Ketidakberdayaan manusia ketika lahir menjadi peluang bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Ketiga, perspektif sosiologi. Manusia adalah homo sosio, yaitu makhluk bermasyarakat. Dan masih banyak perspektif yang lainnya lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat otak dan kecerdasan. Otak merupakan organ tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kemampuan luar biasa antara lain memproduksi pikiran sadar, melakukan pilihan bebas, menyimpan ingatan, memungkinkan memiliki perasaan, menjembatani kehidupan spiritual dengan kehidupan materi atau fisik, kemampuan peradaban, persentuhan, penglihatan, penciuman, bahasa, mengendalikan berbagai organ tubuh. Menurut Agus Ngermanto, ada 9 subkomponen di dalam otak manusia, yaitu 1. Neokorteks merupakan lapisan otak paling luar yang hanya dimiliki oleh manusia. Lapisan ini memungkinkan manusia mempunyai berbagai kemampuan seperti menulis, membaca, melakukan perhitungan rumit, menguasai bahasa, melukis, dan sebagainya. Kedua, korpus callosum merupakan penghubung antara belahan kiri neokorteks atau left cerebral hemisphere dan belahan kanan neokorteks atau right cerebral hemisphere yang berfungsi gerakan mata dan komunikasi. Yang ketiga, cerebellum berfungsi mengatur gerakan dan gerak refleks. Keempat, otak reptil terletak di lapisan paling dalam otak kita dan memiliki fungsi yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, seperti mengendalikan pernafasan, peredaran darah, detak jantung, pencernaan, dan kesadaran. Kelima, hipokampus berhubungan dengan ingatan jangka panjang. Keenam, amigdala merupakan fungsi mengatur emosi. Ketujuh, pituitary gland berfungsi memengaruhi dan mengatur kerja hormon-hormon. Kedelapan, hipotalamus mengontrol hormon-hormon seksual, agresi, tekanan darah, suhu badan, dan rasa haus. 9. Talamus berfungsi mengaktifkan sensor indera yang sedang menerima informasi dari luar. Zohar dan Marshall tahun 2002 melihat fungsi otak dari 3 cara berpikir atau 3 ragam kecerdasan, yaitu 1. Proses berpikir seri atau IQ menggambarkan cara berpikir linear, logis, dan tidak melibatkan perasaan. 2. Berpikir asosiatif atau EQ. Berpikir asosiatif atau otak EQ menciptakan asosiasi antar hal, misalnya
nasi dengan rasa lapar, rumah dengan kenyamanan, warna merah dengan emosi, dan sebagainya. Berpikir asosiatif melandasi sebagian besar kecerdasan emosional. Ketiga, berpikir menyatukan SQ. Berpikir menyatukan SQ mengintegrasikan fungsi IQ dan EQ sehingga dapat diperoleh suatu makna atau penyadaran diri. Nama saya Raihan Rambati Putra, NIM 1187. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pikiran dan kesadaran. Hakikat pikiran dan kesadaran. Descartes, seorang filsuf modern asal Prancis, secara garis besar ia berpendapat bahwa pikiran manusia merupakan entitas yang lebih tinggi tingkatannya daripada tubuh. Pikiran mempunyai prioritas atas tubuh. Fakta bahwa kita dapat berpikir menunjukkan bahwa manusia merupakan entitas yang memiliki kesadaran. Ada relasi internal antara kesadaran dan pikiran. Pikiran juga memiliki prioritas atas dunia. Tanpa pikiran tidak ada realitas eksternal. Dengan demikian, pikiran terpisah dari dunia. Pikiran adalah entitas yang mandiri. Pikiran juga terlepas dari tubuh. Argumen Descartes banyak dikenal sebagai teori tentang dualisme tubuh dan jiwa. Trevor memberikan batasan mengenai pikiran atau mental sebagai keseluruhan struktur dan proses-proses kejiwaan baik yang disadari maupun tidak disadari yang merupakan bagian dari psike yang terorganisir. Jalaluddin Rah melihat proses berpikir sebagai komunikasi intrapersonal yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Herbert Sentano mengatakan bahwa pikiran rasional bukanlah kemampuan tertinggi yang dimiliki umat manusia. Di atas pikiran rasional masih ada kesadaran murni, sebagaimana dikatakan oleh Walters. Kesadaran dalam keadaannya yang murni bersifat mutlak, lebih mutlak dari kecepatan cahaya yang melambat ketika memasuki medium fisik seperti atmosfer bumi, serta lebih mutlak dari keberadaan benda. Dalam kaitannya dengan kesadaran, Sigmund Freud membedakan 3 lapisan kesadaran, yaitu lapisan sadar, lapisan prasadar, dan lapisan tidak sadar. Tujuan dan makna kehidupan. Siapapun pasti sependapat dan tidak ada yang membantah bahwa tujuan hidup umat manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Namun, dalam kebahagiaan sehari-hari, apalagi dalam era dewasa ini yang dipengaruhi oleh filsafat material, makin banyak orang yang merasa tidak bahagia. Untuk memahami tingkat kesadaran ini, ada baiknya dikutip pendapat Sutrisna 2007 yang membedakan 3 tingkat kesadaran manusia, yaitu yang pertama kesadaran hewani, yang kedua kesadaran manusia, yang ketiga kesadaran Tuhan. Tidak mudah mengukur tingkat kesadaran manusia yang dimiliki seseorang berdasarkan ukuran objektif atau pendekatan ilmiah yang biasa digunakan oleh ilmu pengetahuan pada umumnya. Kematangan diri hanya dapat dirasakan secara subjektif oleh yang bersangkutan melalui refleksi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Kusatria NIM 1908-1030 akan menjelaskan tentang spiritualitas dan etika. Spiritualitas dan etika. Etika adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Banyak yang keliru menafsirkan bahwa etika hanya menyentuh aspek hubungan manusia dengan manusia melalui proses penalaran atau logika dengan IQ saja. Padahal, dalam kajian etika, di samping mencari konsep, teori penjelasan logis tentang apa yang baik dan tidak baik, menyangkut perilaku manusia, hendaknya hasil pemahaman tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses transformasi diri menuju tingkat-tingkat kematangan emosi dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Oleh karena itu, implementasi etika melibatkan ketiga kecerdasan secara terpadu, yaitu IQ, EQ, dan SQ. Spiritualitas
berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan. Pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual atau IQ saja. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan hidup. Namun, baru disadari bahwa sebenarnya manusia mempunyai banyak kecerdasan atau multiple intelligence. Kecerdasan manusia dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau IQ. Berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Yang kedua, kecerdasan EQ. Berguna untuk mengenal diri dan orang lain, serta untuk membangun hubungan sosial. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau SQ. Berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan untuk memupuk modal spiritual. Ketiga jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan SQ sebagai fondasinya. Oleh karena itu, sejatinya manusia harus menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat kesadaran Tuhan atau tingkat kesadaran spiritual. Bila kesadaran spiritual sudah tercapai, maka kesadaran etis dengan sendirinya juga akan tercapai. Namun harus diingat bahwa dalam perjalanan mendaki puncak kesadaran spiritual ini, syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan harus menjalani hidup yang etis dan hidup sesuai dengan norma-norma, dengan moral-moral yang telah dianjurkan oleh setiap agama.